Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih bicarakan tentang udhiyah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang berikutnya adalah tentang keutamaan dari urutan-urutan antara kambing, unta, sapi atau kerbau. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa ibaratu Syafi'iyah wal Hanabilah, dan ibarat daripada ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, afdal adahi al-ba'iru awil badanah li'anna aktsarul lahman. Kambing atau hewan korban yang jadikan sebagai hewan korban yang paling utama adalah yang pertama al-ba'iru awil badanah, yaitu seekor unta. Jadi yang pertama urutannya afdalnya adalah unta. Kenapa demikian unta? Li'anna aktsaru lahman, dikarenakan unta adalah hewan yang paling banyak dagingnya. Yang kedua tsumma baqarah, kemudian sapi atau kerbau. Urutan yang kedua afdalnya adalah sapi atau kerbau. Kenapa demikian? Urutan yang kedua adalah sapi atau kerbau. Li'anna lahmal badanah aktsaru min lahmil baqarah ghaliban, dikarenakan daging daripada unta lebih banyak daripada daging daripada sapi atau kerbau. Oleh karena itu urutan yang kedua adalah daging daripada sapi ataupun kerbau. Yang ketiga adalah thumma dha'nun, yaitu hewan kurban, yaitu kambing domba. Thumma ma'zun, kemudian kambing daripada Jawa. Jadi yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga adalah kambing domba, yang keempat adalah kambing Jawa. Setelah itu wa ba'dal ma'zi al-musyarakah fi baqarah aw badanah. Setelah kambing Jawa adalah musyarakah, kolektif atau serikat pada masalah hewan kurban sapi ataupun unta. Kemudian setelah itu fasab'u syahin afdalu min bain aw baqaratin, 7 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Jadi urutannya yang pertama adalah unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing domba, yang keempat kambing Jawa, yang kelima syarikat atau kolektif daripada hewan kurban sapi atau unta. Kemudian yang berikutnya adalah 7 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor sapi ataupun 1 ekor sapi, unta ataupun kerbau. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dari kambing mana afdalnya antara kambing domba dengan kambing Jawa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal kafshu afdal ghanami, kambing kibas, kambing domba jantan itu lebih utama untuk jadikan sebagai hewan kurban atau udhiyah. Kenapa demikian? Lianna udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kambing kibas merupakan kambing udhiyah yang Nabi jadikan sebagai korban. Wa huwa atyabu lahman, yaitu kambing domba adalah kambing kibas, domba yang jantan adalah kambing yang paling bagus, yang paling enak dagingnya. Kemudian ikhtal Islam azanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan mana yang lebih afdal antara kambing atau sapi atau kerbau atau unta yang jantan dengan betina. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wadz-dzakaru inda Syafi'iyah afdal al-asah min al-unta, kambing, sapi, kerbau, unta, laki-laki atau jantan lebih utama daripada yang betina. Lebih afdalnya demikian, lebih afdal kambing, sapi, kerbau, unta yang jantan daripada kambing, sapi, kerbau yang betina. Kenapa demikian lebih afdal? Lianna lahmahu atyab, dikarenakan kambing jantan, sapi jantan, kerbau jantan, unta dan jantan lebih baik, lebih enak daripada dagingnya. Oleh karena itu demikian dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya kambing laki-laki, kerbau laki-laki, sapi laki-laki, unta laki-laki lebih utama, lebih afdal daripada yang perempuan. Kemudian ikhtal Islam azanillahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah antara kambing yang dikebiri dengan sapi yang dikebiri, dengan kerbau yang dikebiri, dengan unta yang dikebiri, dengan yang tidak dikebiri, mana afdalnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal khasiyu afdalu minal na'jah indal Hanabilah, dan kambing yang tidak dikebiri itu lebih utama daripada kambing yang dikebiri dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Demikian. Jadi paling utama adalah paling bagusnya kambing, sapi, kerbau atau unta yang dikebiri dalam semua madhab, yaitu terutama dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhtal Islam azanillahu wa iyyakum, bagaimana dengan kambing, sapi, kerbau, unta yang kurus dengan yang gemuk? Bagaimana afdalnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan was-saminah afdalu min ghairi saminah. Kambing, sapi, kerbau, unta yang gemuk itu lebih utama daripada yang kurus. Dalilnya mana? Liqaulihi azza wa jalla
dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allah taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan, orang yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguhnya adalah merupakan ketakwaan dari hati. Maka salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, boleh mentafsirkan kalimat yu'azzim adalah isti'zamuhu ta'zimuha istisnafaha wa istihsanuha, yaitu melakukan hewan kurban, menyembelih hewan kurban yang gemuk dan yang bagus. Kambingnya kambing yang gemuk, sapi yang gemuk, kerbau yang gemuk, unta yang gemuk lebih afdal daripada yang kurus. Kemudian dari segi warna, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana afdal warnanya, urutan warnanya sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah al-bayda afdal minal ghabara was sauda, yaitu kambing, sapi yang berwarna putih itu lebih utama daripada yang berwarna di luar putih. Jadi utama yang pertama adalah yang paling bagus, paling utama adalah yang berwarna putih. Thumma safra, kemudian yang berwarna kuning. Thumma afra, kemudian yang berwarna putih krem. Jadi pertama putih, yang kedua adalah kuning, yang ketiga adalah putih krem. Thumma hamra, yang keempat adalah yang berwarna merah. Yang kelima summal balqa, yang berwarna belang, hitam dan putih. Thumma sauda, yang keenam adalah warna hitam. Jadi ini urutan yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama warnanya putih, yang kedua warnanya kuning, yang ketiga warnanya krem, yang keempat warnanya merah, yang kelima belang atau putih hitam, yang keenam adalah warnanya hitam. Kemudian ikhwatal Islam azza wa iyyakum, bagaimana dari segi umurnya? Bagaimana dalam hukum agama segi umur daripada kambing jantan, kambing domba, kambing Jawa, sapi atau kerbau? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah ittafaqal fuqaha ala jawaz tadhiyah bitsani fa fawqa al-ibil wal baqar wa qadamin. Semua ulama sepakat bahwasanya diperbolehkan kambing ataupun sapi atau kerbau ataupun unta yang sudah usianya di atas 2 tahun. Inilah yang ulama semua sepakati dalam semua madhab. Sementara yang menjadi masalah adalah ikhtilaf para ulama pada masalah al-jada' nadhan, pada masalah kambing domba. Bagaimana ukuran kambing domba, ukuran usianya? Maka para rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, beliau pengarang rahimahullah beliau mengatakan yujzi'ul dada'ul azim aw as-samin minal ghanami ibna 6 ashhur wa dakhala fi sabiq. Diperbolehkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, kambing domba yang usianya sudah memasuki 6 bulan masuk ke usia 7 bulan diperbolehkan. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kambing domba yang usia 6 bulan masuk 7 bulan sudah diperbolehkan sebagai kambing udhiyah. Inilah pendapat sebagian daripada dalam al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dalilnya mana? Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'ul jada'u min ad-dha'ni udhiyah. Diperbolehkan hukumnya sah al-jada', yakni kambing domba yang usianya 6 bulan masuk 7 bulan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu rahimah. Kemudian ikhtal Islam azani Allah wa iyyakum, yang berikutnya dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala, bagaimana hukumnya? Bagaimana kambing usianya, kambing domba berapa usia yang diperbolehkan sebagai kambing domba udhiyah? Maka para rahimahullah beliau mengatakan yujzi'ul jada' nadharan idza atamma sanatal ula wa dakhala fi tsaniyah. Kambing domba diperbolehkan sebagai kambing kurban atau udhiyah apabila usia sudah mencapai 1 tahun masuk tahun yang kedua. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kambing domba yang diperbolehkan sebagai kambing udhiyah domba adalah diperbolehkan usia sudah masuk 1 tahun masuk tahun yang kedua. Inilah kambing yang pertama, yaitu kambing domba usia 1 tahun masuk tahun yang kedua. Sementara ikhtal Islam azanallahu wa iyyakum, dalam madhab yang lain, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bagaimana usia kambing Jawa?
Tadi kambing domba dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala adalah 6 bulan, masuk 7 bulan. Sementara bagaimana dengan kambing Jawa? Maka para rahimahullah beliau mengatakan qala Hanafiyah al-ma'zu ma atamma sanah wa ta'ana dakhala fi tsaniyah. Kambing Jawa usianya setahun, masuk tahun yang kedua. Jadi kambing domba usia 6 bulan, masuk 7 bulan. Kambing Jawa usia setahun, masuk tahun yang kedua dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Kemudian bagaimana dengan sapi, dengan kerbau, dengan unta, berapa usianya? Maka para rahimahullah beliau mengatakan wal baqarat wal jamus ma atamma sanatain wa dakhala fi tsalitsah. Sementara sapi dan kerbau ini usia sudah mencapai 2 tahun, masuk tahun yang kedua. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimah, bahwasanya kambing domba usia sudah mencapai tadi 6 bulan, masuk 7 bulan. Sementara kambing Jawa setahun, masuk tahun yang kedua. Sementara sapi, kerbau, unta usia sudah mencapai 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Kemudian khotbah Islam azan Allah wa iyyakum, bagaimana dengan usia unta yang diperbolehkan sebagai kambing udhiyah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala? Maka para rahimahullah beliau mengatakan wal ibil ma atamma 5 sanawat wa dakhala fi sadisah. Sementara unta apabila untanya sudah usianya mencapai 5 tahun, masuk tahun yang ke-6, diperbolehkan sebagai unta udhiyah atau kurban. Yang berikutnya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, bagaimana usia untanya? Maka para rahimahullah beliau mengatakan syartu ibilin an yad'ana fi sanati sadisah. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, syarat daripada unta yang sah sebagai hewan udhiyah adalah usianya sudah masuk tahun yang kelima, 5 tahun masuk tahun yang ke-6 dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Sementara sapi dan kerbau dan kambing Jawa berapa usianya? Fi ats-tsanati tsalitsah, yaitu usia sudah mencapai 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Jadi unta dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu usia sudah mencapai 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Sementara kambing Jawa kemudian sapi kerbau usia sudah mencapai 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Kemudian ikhlas Islam azanillahu wa iyyakum, bagaimana dengan masalah kambing domba? Berapa usianya? Maka para rahimahullah beliau mengatakan wada'nin fi sanati tsaniyah. Sementara domba usia sudah mencapai setahun, masuk tahun yang kedua. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, unta sudah mencapai tadi usianya 5 tahun, masuk tahun yang kelima. Sementara sapi, kerbau, kambing Jawa usia sudah mencapai 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Sementara kambing Jawa, kambing domba usia sudah setahun, masuk tahun yang kedua dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Kemudian khotbah Islam azanillahu wa iyyakum, bagaimana ukurannya? 1 ekor kambing untuk berapa orang? 1 ekor sapi untuk berapa orang? Kerbau, unta untuk berapa orang? Maka para rahimahullah beliau mengatakan ittafaqal fuqaha ala anna syah wal ma'z la tajuzu udhiyatuhuma illa an wahidin. Sepakat para ulama bahwasanya kambing, baik kambing domba, kambing Jawa 1 ekor adalah sah hanya untuk 1 orang saja. Inilah yang pertama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dalam madhab beliau 1 ekor kambing, baik kambing domba, kambing Jawa hanya untuk 1 orang saja. Sementara wa tujzabanah awil baqarah an sabat khasin, sementara 1 ekor unta, sapi kerbau untuk 7 orang. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya 1 ekor kambing, domba ataupun Jawa itu untuk 1 orang, sementara 1 ekor unta, 1 ekor sapi kerbau untuk 7 orang. Yang kedua adalah khotbah Islam azanillahu wa iyyakum, dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala, bagaimana hukumnya 1 ekor kambing untuk berapa orang? Maka para rahimahullah beliau mengatakan wa ajazal hanabilah an yadhbaha ar-rajul an ahli baiti syatan wahidah atau baqarah atau badanah. Bahwasanya ulama dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala memperbolehkan seseorang laki-laki menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor unta, 1 ekor sapi kerbau, diperbolehkan untuk lebih dari 1-2 orang. Sekeluarga besar diperbolehkan. Dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala diperbolehkan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor unta atau kerbau untuk
keluarga besar yang banyak diperbolehkan. Dalilnya mana? Yang diambil oleh ulama dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala an, yaitu hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau dhaha bi kabshin an Muhammadin wa ali Muhammadin wa dhaha bi kabshaini amlahaini aqranani ahaduma an Muhammadin wa ummatihi. Beliau Rasulullah SAW pernah menyembelih satu ekor kambing kibas. Beliau niatkan untuk beliau dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing kibas. Beliau niatkan yang pertama untuk beliau, yang kedua untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Demikianlah dalil yang diambil oleh ulama dalam Ahmad radhiyallahu taala dan ulama dalam Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi dalam Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor unta, kerbau, sapi untuk 7 orang. Sementara yang perbolehkan 1 ekor sapi, kambing untuk lebih dari 1 orang adalah dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan dalam madhab Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.